Saya perlu bersahabat, itu alasannya. Bukan alasannya genit ya, tapi karena saya mau nih cari lolos nih. Atau di cara lain, Bu. Saya pernah melakukan metodenya berbeda. Lucu nih. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales pernah nggak sih sahabat sales itu menghubungi satu corporate gitu ya, namun yang menjawab tuh resepsionisnya atau customer service-nya. Nah, gimana sih caranya supaya bisa menembus resepsionis ini dan kita bisa ngomong langsung dengan orang yang mau kita tuju. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat ya Coach? Sehat. Ya Coach, gini nih Coach, pasti kan sahabat sales tuh pernah ya menelpon satu customer atau satu corporate gitu, yang angkat tuh kan biasanya customer service atau resepsionis gitu ya Coach ya. Nah, ada nggak sih Coach gimana caranya bisa melewati resepsionis ini dan kita bisa ngomong dengan orang dituju? Sebenarnya kalau saya, resepsionis itu bukan musuh ya, Bu. Iya. Jadi kalau kita nganggap resepsionis, ya? iya harus kita temenin. Kalau resepsionis kita anggap musuh, ya dia bakal ngeblok kita gila-gilaan ya. Kalau saya tuh, kalau resepsionis, pertama saya harus hafal namanya dia loh. Dari mana kita tahu namanya ya Coach? Kan dia yang nyebut. Oh ya, halo selamat pagi dengan siapa? Gitu. Ya, nah jadi biasanya saya suka catat tuh Bu. Saya suka catat, siapa Mbak? Maaf. Oh, salam kenal ya Mbak. Itu yang saya sapa dulu pertama kali. Atau dia biasanya juga nggak sebut nama Coach, biasanya halo selamat pagi dengan PT ini. Iya, Nanti nggak kita bisa apa-apa. tanya nama. Halo, selamat pagi dengan Mbak siapa ini? Nah, nyebut nama, gua tulis. Dan saya akan menyebut namanya. Maksimum kita nyebut nama adalah 2 kali dan harus disebut namanya karena dia merasakan familiar. Memang ada cara metode gimana caranya nelpon supaya kita bisa langsung ke orang tertuju. Kalau saya pertama ya tadi saya bilang kenalin dulu resepsionis, dapat namanya dan dapat nama siapa orang kontak yang tertuju. Ya. Itu cara pertama. Ada cara tricky, cara kedua adalah saya dapat namanya, saya cari di LinkedIn. Nama perusahaan, siapa kontak personnya sana. Oh, yang kita tuju ya? Betul. 2. Cara ketiga, teleponnya adalah sebelum jam 8 dan sesudah jam 5. Oh, kenapa tuh Coach? Karena jam 8 yang angkat satpam. Oh, oke. Jam 5 yang angkat satpam. Oke. Jadi resepsionis ngangkatnya hanya jam 8 sampai jam 5. Nggak ada tuh, maaf nih, bukan saya mendeskripsikan resepsionis nih. Nggak ada resepsionis yang 758 dia akan angkat telepon, nggak ada. Pengalaman saya nggak ada. Pokoknya pas jam 8 teng. 501 juga nggak ada, Bu. Karena mereka akan on time. Iya. Makanya wajar. Mohon maaf banget ya, kalau bahasa saya, kalau kerjanya segitu ya dapetnya segitu aja. Jadi makanya dia pasti kayak begitu, makanya saya punya celah. Makanya kalau nelfon jam 7.30 saya tahu siapa orangnya, saya tembak dari sana. Atau jam 5 karena ngangkat satpam, saya tembak di sana. Tembaknya gimana nih Coach? Ya tembak tadi, nama person, nama orangnya siapa. Begitu diangkat kan satpam kan yang ngangkat. Nah kalau satpam yang ngangkat, apakah satpam dikasih tahu? Nanti kalau ada yang nanya ini blok ya, nggak mungkin. Orang satpam nggak ngerti. Saya satpam di perusahaan di mana-mana shift Bu. Lah kalau yang namanya shift itu yang bisa yang lagi ngejaga di depan resepsionis bisa 2-3 orang berbeda-beda. Tergantung siapa yang lagi jaga shift. Dan ingat, hanya resepsionis yang dikasih rumus untuk ngeblok orang yang telepon siapa. Tidak pernah satpam. Iya. Biasanya ada keperluan apa gitu ya? Iya, paling cuma nanya, ada keperluan apa. Nah, itu kan kuncinya kan. Oleh sebab itu makanya kita harus tahu nama orangnya. Kita tahu dari mana? Dari resepsionis. Nah, ingat ya, kita pakai logika nih. Logika, kalau di resepsionis kan pasti ada daftar nama tuh. Nah, nyebut nama terlalu lengkap itu juga membuat curiga resepsionis. Makanya kita harus menyebut mungkin nama depan saja. Dia nanya divisi mana, divisi ini. Itu juga penting. Bukannya kalau lengkap bagus ya Coach? Tidak. Kalau Anda lengkap, telepon ke resepsionis, ketahuan ada sales. Oh iya. Kayak sales kartu kredit. Ya, misalnya ya. Halo, selamat pagi dengan Ibu Ana Melani Sabandar. Kalau dilengkapi sebut apa yang terjadi?
Oh, mau jualan nih. Dan sales. Kalau bilang, halo selamat pagi dengan Bu Ana, oh berarti kenal, gitu ya. Kalau halo selamat pagi Bu dengan Bu Ana, itu berarti belum bisa jadi akrab, tapi bisa juga nggak. Mau lebih gampang lagi, halo Bu Ana. Beda lagi nggak? Iya. Nah, itu maksud saya. Intonasi ya. Intonasi dan menyebut, halo Bu Ana. Nah, cara saya nge-bypass biasanya ke resepsionis, kalau kecuali saya udah deket ya, kalau udah deket sama resepsionis, dapat namanya, kadang-kadang saya bisa ngeluh ke resepsionis. Saya pernah lakukan, dan lucunya resepsionis ngomong. Misalnya ngomong gini, halo, aduh susah banget ya kontak Bu Ana ya. Misalkan kita udah tahu sama resepsionisnya, Tuti, ayo Mbak Tuti, frustasi lo aku telepon lu ke ini, ke resepsionisnya susah, kok susah banget ya di kontaknya. Nanti lucunya mereka bisa bocorin. Oh, datangnya jam segini. Datangnya jam segini, nelfonnya jam segini. Nah, itu makanya kenapa saya perlu bersahabat. Saya perlu bersahabat, itu alasannya. Bukan alasannya genit ya, tapi karena saya mau nih cari lolos nih. Atau di cara lain, Bu. Saya pernah melakukan metodenya berbeda, lucu nih. Saya udah tahu nih, misalnya saya mau kontak Anda namanya Bu Ana. Resepsionis depan namanya Tuti. Maka ini yang saya lakukan. Selamat pagi. Disambungkan dengan Bu Ana. Lucunya mereka nggak nanya loh. Kenapa? Karena sudah kenal ya. Seakan-akan saya akrab dengan Bu Ana dan saya bukan sales, tapi saya adalah direktur dari salah satu perusahaan. Disangka teman. Iya. Ini pernah terjadi sama saya juga iseng gitu ngerjain. Pagi, sambungkan dengan Bu Ana. Disambungkan. Atau ini mana? Bu Ana dengan Bu Ana yang mana ya? Bu Ana yang procurement. Tunggu sebentar Pak. Nada kita nada di bawah. Saya pernah melakukan itu. Dan lucunya dia masih sambungkan. Dia nggak nanya-nanya. Karena nada kita nada wibawa. Beda dong kalau kita. Selamat pagi. Ya, bisa disambungkan sama Ibu Ana Melani yang bagian procurement. Udah pasti tanya keperluan apa. Sales nih ya, jualan. Iya. Tahu nih ya? Jadi, cara kita bicara, cara kita ngomong, cara mau nyampein sesuatu, itu penting banget sih. Dan akan berefek kepada orangnya. Nah, nanti setelah sudah mulai kita ngobrol, tembus kepada orang yang disasar, gunakan teknik yang sebelumnya. Yaitu adalah teknik meningkatkan, menurunkan untuk bicara supaya bisa bikin janji temu. Itu cara yang paling efektif. Berarti ini biasanya berapa lama ya kita bisa sampai dapat orang dituju gitu, Coach? Iya, saya bilang balik lagi. Kalau ditanya berapa lama, tergantung kemampuan kita menelpon dan seberapa kita akrab dengan orang tersebut. Pengalaman saya, makanya saya bilang gini, saya tidak pernah jadi gini ya. Ini kalau ditanya ya, Bu Ana pasti tahu banget lah. Saya tuh kepada customer tuh gampang banget nice. Gampang banget nice, gampang banget kelihatannya baik karena kalau ke karyawan mungkin kadang-kadang saya muncul galak gitu loh. Jadi kenapa? Karena menurut saya itu customer yang akan menghasilkan saya uang. Makanya saya berusaha untuk menaik-naikkan mereka supaya mereka ngasih uang ke saya. Itu di mindset saya. Ini berbeda kan di kepala ibu karena Bu Ana dulu latar belakang finance. Kalau latar belakang finance berarti apa? Lu yang ngebayar jitak aja gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang bedanya. Kalau saya di sales adalah ketika berhadapan sama orang, saya harus nice sama semua orang walaupun di depan saya itu adalah resepsionis. Walaupun di depan saya satpam, saya harus baik. Kalau saya disuruh door to door, satpam pun akan saya ajak ngobrol, Bu. Saya akan ajak ngobrol, saya akan tanya keluarganya, lingkungan. Walaupun kelihatannya ini basa-basi banget nih, tapi mau nggak mau. Itu pekerjaan saya yang saya harus lakukan dengan tulus. Makanya itu yang penting. Nah, kalau kita sudah akrab nih, sudah tahu nama orangnya lah ya, yang dituju gitu ya. Nanti kalau ditanya ada keperluan apa, udah bikin janji belum? Ya, saya bilang aja, memang belum. Nggak masalah kita nggak ngomong. Ada keperluan apa? Ya, kami kebetulan perusahaan yang kami bisa banyak membantu meningkatkan produktivitas dan penjualan. Dan
kami mau ngebantu perusahaan Anda untuk, nah kayak gitu. Atau kalau dia bilang ini kirim lewat email aja? Biasanya resepsionis nggak akan langsung ngomong itu. Ada, Pak. Kalau nggak akrab. Oh, berarti harus akrab dulu ya? Iya, pasti mereka akan ngomong karena sudah diblok dulu di awal. Nangkep nggak? Maksudnya dia blok dari awal karena kita tahu nih pasti dia bilang kirimkan aja proposal aja. Iya, kirimkan proposal lewat email. Yes, nggak apa-apa, Pak. Baru kemudian apa yang akan saya lakukan? Ketika kirim proposal ke dalam email, email tersebut saya akan buat pakai metode video, Bu. Akan saya perkenalkan dengan metode video. Ketika saya ngomong dengan mereka, kayaknya ada di video saya yang sebelumnya deh, virtual selling deh. Bagaimana cara ngomong depan video sampai orangnya tertarik mau meeting. Itu yang akan saya lakukan. Berarti memang kita ini dulu ya, jalin hubungan dulu dengan si resepsionis. Iya, jadi walaupun bilang kirim aja via email, nggak apa-apa, Mbak, boleh Mbak, dengan bahasa siapa nih? Ya gitu kan. Saya udah dapat namanya. Yang penting kirim email. Kemudian berikutnya nanti kalau telepon lagi saya nanya, Mbak ini kan udah kenal dong. Dan 2-3 kali walaupun ini nanti dia akan ngasih tahu sesuatu. Iya nih, kayak saya disuruhnya sama perusahaan begini. Nanti dia ngomong. Ada cara nggak ya Mbak? Saya pernah loh lakukan itu. Dan ujungnya dikasih tahu. Makanya balik lagi, mental kita adalah harus nice sama semua orang. Semua orang yang kita ketemu akan menghasilkan uang buat kita. Jadi nggak boleh kita meremehkan orang lain, sehingga ketika kita meremehkan orang lain, makanya omset nggak ada. Kita nggak bisa jutek, kita nggak bisa marah, kita mengatakan, ini orang nyebelin banget. Udah jelas lah. Bahkan saya berani taruh nih, kalau kita bikin pooling nih hari ini, coba dicek semua customer Anda yang banyak menghasilkan uang adalah yang mana? Yang cerewet pasti. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Berarti cerita itu belum tentu ini ya, bukan customer yang baik, tapi yang cerita itu bisa jadi di customer yang loyal gitu ya. Iya. Ya. Nah, oke, sahabat sales, berarti ini ya mudah sebenarnya untuk mendekati resepsionis atau customer service gitu ya Coach ya. Minimal akrab lah. Minimal akrab. Minimal akrab untuk mendekatkan dengan resepsionis untuk bisa tembus. Tapi kalau masalah mudah berhasil ngomong sama itu ya tergantung dari Anda menggabungkan seluruh video kami dan itu ada potongan-potongan kecuali memang Anda mau belajar langsung dan saya tunjukkan proses setiap langkahnya di beberapa pelatihan kami. Nah, ini kalau mau belajar langsung kemana nih Coach? Nah, kalau mau belajar langsung bisa ke Sales University, sekolah sales selama 1 tahun dan kami bimbing untuk menjadi jago, itu yang pertama. Atau bisa langsung masuk ke pastiprestasi.com, di sana ada pelatihan-pelatihan kami dan kalau nggak salah kita mau bagi e-book ya? Iya. E-book apa nih? E-booknya ini. 3 formula ya. Mengatasi keberatan. Kebetulan yang saya tulis. Dan silakan Anda download. Cara downloadnya adalah dengan cara tinggal klik link yang ada di deskripsi. Dan di komen. Di komen ya. Di komen pertama ya. Di komen pertama. Di komen pertama. Diklik linknya. Kemudian nanti masukkan nama, email, dan nomor WhatsApp. Yes. Nanti tim kami akan menghubungi. Langsung mengirimkan. Ya, menghubungi dan langsung mengirimkan. Yes, keren ya. Nah, itu aja. Mungkin kalau buat perusahaan yang mengundang kami, bisa silakan masuk ke corporaconsulting.com. Dan nanti juga biasanya banyak ketemu sama Bu Ana. Nanti Anda bisa ngobrol banyak apa yang Corpora Consulting bisa bantu ke perusahaan Anda untuk meningkatkan kinerja Anda. Akhir kata, saya Coach Antoni Sardan. Dan saya Melani. Mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance.